Perkenalkan, nama saya Dahlia Fortuna Sinaga, NPM 18150025. Di sini saya akan menjelaskan statistika, sebagaimana untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Statistika terdiri dari penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran. Pada penyajian data, yang pertama, pengertian data dan statistika. Data adalah keterangan nyata yang diperoleh dari proses pengamatan, wawancara, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat kita perhatikan teman-teman. Berdasarkan data diperoleh pada tabel yang tadi, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Yang kedua, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan statistika. Maka dari itu, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan pengambilan keputusan secara tepat. Kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang diteliti. Sampel adalah sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya, data tinggi pada seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya seluruh siswa kelas 9. Sampelnya siswa kelas 9A. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Diketahui data berat dalam kilogram 30 balita di sebuah kelurahan adalah sebagai berikut. Dapat kita perhatikan datanya. Disuruh, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jawab. Seperti berikut ini tabelnya. 4. Penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram lingkaran dan diagram batang dari data berat badan siswa 60 orang siswa SMP. Dapat kita perhatikan diagram lingkaran dan diagram batangnya. Untuk ukuran pemusatan data, yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata, yang dimana mean adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Rumusnya, mean sama dengan jumlah dantum per banyak dantum, yang dimana jumlah dantum seperti X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya dan tambah Xn per N. Baiklah, langsung saja ke contohnya. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dalam menjual Indomie goreng pada satuan bungkus, kita perhatikan datanya. Disuruh, berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Mean, kita jumlahkan seluruh dantum per banyaknya dantum. Sama dengan 100 per 15 sama dengan 6,67 sama dengan 7. Kita bulatkan. Jadi, rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya sebanyak 7 bungkus. 2. Median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah untuk menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara, yaitu yang pertama, urutkan nilai data dari yang kecil ke besar. Yang kedua, menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. 3. Modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi. Maksudnya di sini, modus itu merupakan nilai yang selalu muncul, yang banyak muncul. Baiklah, langsung saja ke contohnya, yang dimana ada data 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8. Disuruh tentukan mean, modus, dan mediannya. Penyelesaiannya, tadi rumusnya mean adalah jumlah seluruh dantum per banyak dantum. Maka, data yang tadi itu kita jumlahin per banyaknya dantum. Sama dengan 5,4. Untuk median, dapat kita perhatikan, di sini ada 9 data. Maka dari itu, nilai tengahnya pada dantum yang ke-5. Maka, nilai median adalah 6. Untuk modusnya adalah 6 dan 8. Mengapa? Karena di sini 6 dan 8 muncul 2 kali.
Maka dari itu, modusnya adalah 6 dan 8. Untuk ukuran penyebaran, yang pertama kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi bagian yang sama banyak. Dalam satu urutan data terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Cara menentukan kuartil adalah sebagai berikut. 1. Kuartil bawah adalah data pada posisi 1/4 dari kumpulan data yang telah diurutkan. Kuartil bawah disimbolkan dengan Q1. 2. Kuartil tengah adalah data pada posisi 2/4 dari kumpulan data yang telah diurutkan. Kuartil tengah sama dengan median. Kuartil tengah disimbolkan dengan Q2. Yang ketiga, kuartil atas adalah data pada posisi 3/4 dari kumpulan data yang telah diurutkan. Kuartil atas disimbolkan dengan Q3. Posisi ketiga kuartil ditentukan dari rumus berikut. Posisi QI sama dengan Q, di mana N ditambah 1/4. Q adalah indeks kuartil, yaitu 1, 2, 3. Dan N banyaknya data. Langsung saja ke contohnya. Misalkan kita akan menentukan kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas dari 15 data. Dapat kita perhatikan datanya. Langkah pertama itu terlebih dahulu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Dapat kita perhatikan, maka posisi ketiga kuartil adalah sebagai berikut. Posisi Q1 sama dengan 1 dikali 15 ditambah 1/4 sama dengan 16/4 sama dengan 4. Posisi Q2 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 1/4 sama dengan 2 dikali 16/4 sama dengan 8. Posisi Q3 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 1/4 sama dengan 3 dikali 16/4 sama dengan 12. Berdasarkan posisi kuartil pada urutan data, maka dapat ditentukan ketiga kuartil. Dan di mana tadi kan posisi Q1 itu pada data yang ke-4. Kita perhatikan, maka data yang ke-4 itu pada nilai yang nomor 12. Baiklah. Untuk posisi Q2, data yang ke-8. Kita hitung berdasarkan nilai yang berurutan tadi, maka Q2-nya itu adalah 19. Untuk Q3, data yang ke-12. Maka nilainya adalah 24. Jadi, kuartil bawah adalah 12, kuartil tengah atau median sama dengan 19, kuartil atas sama dengan 24. 2. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan, yang dimaksud jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan antar kuartil diberi simbol H. Yang dimana rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Untuk jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, yang dimaksud semi antar kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan semi antar kuartil diberi simbol QD. Yang dimana rumusnya QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.